dan subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Perjalanan kasus pemerkosaan 13 santri oleh Heri Wirawan, kronologi hingga vonis mati. Kasus pemerkosaan yang dilakukan Heri Wirawan terhadap 13 santrinya memasuki babak baru. Heri yang sebelumnya divonis hukuman seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, kini divonis mati. Hukuman vonis mati tersebut diputuskan Hakim Pengadilan Tinggi PT Bandung dalam sidang banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Bukan itu saja, Heri diwajibkan membayar restitusi pada 13 korbannya dengan nominal yang beragam. Namun, biaya restitusi itu jika ditotalkan mencapai 300 juta. Lalu bagaimana awal terbongkarnya perbuatan Heri yang memerkosa santrinya? Kasus ini sendiri terbongkar setelah salah satu korbannya pulang dari pondok ke rumahnya saat Hari Raya Idul Fitri pada 2021 silam. Ketika itu, orang tua korban menyadari ada yang berbeda pada anaknya. Akhirnya diketahui bahwa sang anak tengah berbadan dua. Nah, disitulah akhirnya dengan ditemani oleh kepala desa, mereka melapor ke Polda Jawa Barat. Nah, itu awalnya seperti itu, kata Ketua P2TP2A Garut Diah Kurniasari Gunawan dalam pemberitahuan kompas.com. Mengetahui itu, orang tua korban kemudian melaporkan kejadian ke Polda Jabar serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdaya Perempuan dan Anak. Setelah menerima laporan itu, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga terungkap bahwa korban diperkosa oleh Heri Wirawan. Ternyata korban pemerkosaan Heri berjumlah 13 orang. Dari jumlah tersebut, 9 bayi lahir dari 8 korban. Jadi ada anak yang melahirkan 2 kali. Rentang usia korban 14-20 tahun. Yang terakhir melahirkan itu usia korban 14 tahun, ujarnya. Dia mengatakan para korban rata-rata telah menjadi santri di pesantren tersebut sejak tahun 2016 sampai kasusnya terungkap pada bulan Mei lalu. Pemerkosaan yang dilakukan oleh Heri Wirawan sudah berlangsung sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 dan terjadi di beberapa tempat seperti ruangan, yayasan, hotel, hingga apartemen. Dalam melakukan aksinya, para korban diiming-imingi biaya pesantren, sekolah gratis, jadi polisi atau poluan, hingga dibiayai kuliah. Korban ini diiming-imingi mau jadi poluan, kuliah dibiayai sama pelaku, terus mau kerja di mana nanti bapak yang urus, gampang, kata kuasa hukum korban. Selain memerkosa 13 anak, pelaku juga diduga menyalahgunakan bantuan sosial dan program Indonesia Pintar dari Kementerian Agama. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Heri Wirawan mengakui perbuatannya yang telah memperkosa 13 santrinya. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Dodi Ghazali, mengatakan pada sidang itu terdakwa meminta maaf atas ketindakan. Ia mengaku khilaf. Ya kan, kalau di sidang dia sampaikan seperti itu, minta maaf. Ya, dengan berbelit-belit apa yang melatar belakangi dia melakukan itu, dia jawabnya khilaf. Itu yang disampaikan, kata Dodi. Setelah melakukan banding ke PT Bandung, Heri pun akhirnya divonis hukuman mati.
Sebelumnya, Harry divonis hukuman seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum, menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati, ucap hakim. Dalam dokumen hakim yang memperbaiki keputusan sebelumnya yang menghukum Harry pidana seumur hidup menjadi hukuman mati. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini.